kami juga melibatkan netizen untuk bertanya langsung Bang. Ini ke Abang ini, pertanyaannya dari Andri Bang. Andri ini menanyakan, yang nyinyir kali ini kalau nanti pihaknya yang berkuasa juga jangan-jangan sama-sama bagi-bagi jabatan. Jadi siapapun yang nanti berkuasa ya siapa tahu circle terdekatnya dulu pasti yang dipilih. Itu Iya. pertanyaan dari Andri. Ada Bang juga yang Saididu. masuk kemudian Bang Saididu dari Andre, katanya sah-sah dan legal saja sebenarnya, pantas-pantas saja. Namun pertanyaannya, efektif tidak orang-orang yang diangkat, kompeten tidak di bidang usaha yang dijabatnya? Menurut Bang Saididu? Saya bilang sah-sah, semua sah saja. Disitulah uji seorang birokrat, seorang pengambil keputusan. Saya katakan dulu, saya waktu asesmen BUMN merangkap ketua tim evaluasi ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Itu di meja saya ada 970 CV dari Istana, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan relawan. Apa yang saya lakukan adalah saya buang ke tong sampah, hanya 100 yang ikut seleksi, dan itu yang lulus paling kayaknya sekitar nggak sampai 20 orang. Nah, disitulah diuji orang menjalankan amanah. Apakah amanah yang disediakan ke dia itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tidak ada salahnya, masukkan saja diseleksi, tapi kalau nggak cocok buang ke tong sampah. Itu normal-normal saja gitu. Enggak. Maksud kami seperti ini, Bang Said. Dampak fatalnya apa menurut Anda kalau memang orang-orang ini dipilih? Begini, saya katakan begini. Biasanya ya, jangan sampai dianggap mundur lagi. Biasanya komisaris yang tidak punya kompetensi itu akan menjadi penikmat jabatan di dalam BUMN. Itu biasanya. Nah, dia penikmat jabatan atau yang paling jauh lagi adalah dia menjadi pintu intervensi ke BUMN. Baik. Karena dia tidak punya kompetensi. Nah, saya berharap nanti mungkin Bung Arya bisa membantu karena Bung Arya sama-sama di Komisaris Telkom. Kita dengarkanlah apa sih omongannya Sleng di dalam rapat supaya kita tahu. Nah, tadi Bung Arya menyatakan bahwa menempatkan salah satu direktur dari ahli konten ke Telkom. Nah, biasanya komisaris itu lebih pintar dari direksi. Kalau saya melihat CV yang direksi Telkom itu lebih tinggi daripada kompetensinya daripada Abis Sleng. Bagaimana orang kompetensinya lebih rendah mengarahkan orang yang kompetensinya lebih tinggi? Karena begini, komisaris memberikan arahan loh. Dan memberikan arahan. Sampai situ jadi dulu harus Bang, ini boleh kompetensinya dijawab lebih langsung tinggi. Bang Arya. Bang Arya, boleh langsung dijawab Bang Arya? Kalau nanti dibilang lebih pintar komisaris, saya rasa dulu Bang Saididu juga di Antam tambang kan bukan lebih pintar juga daripada dirut-dirutnya tambang itu. Clear itu. Ini clear ya, clear. Saya makanya Bang, jangan pakai definisi itu. Karena Abang nanti kena juga gitu. Bagus kita. Bukan. Tapi apakah Abang gagal? Tapi apakah Abang gagal? Enggak. Ternyata Abang berhasil sebagai komisaris di sana. Loh, saya good governance yang saya pegang, bukan ahli tambang. Ini kan benchmarkan sama-sama ahli konten, Mas. Loh, Oke? gini ya, enggak. Saya mau beritahu bahwa, tadi kan Anda bilang bahwa komisaris lebih pintar daripada direksinya. Saya beritahu bahwa pada saat Pak Saididu jadi komisaris di Antam, Bapak nggak lebih pintar daripada mereka. Tapi Abang punya kemampuan untuk pengawasan. Kan gitu. Dan Abang berhasil, saya nggak mengatakan, nggak ada yang mengatakan Abang gagal di Antam. Itu juga bukti. Tadi gitu. Bung Arya menyatakan ada ahli konten direksi, masuklah Sleng ahli konten juga. Itu kan benchmarknya sama gitu loh Mas. Jadi jangan sampai direksinya lebih jago daripada komisarisnya, itu saja. Dalam hal konten loh. Iya tapi kan artinya ada pengawasan hal lain Bang. Kita kan beritahu juga itu ya. Iyalah, saya pembenaran saya terima semua. Bukan pembenaran ini lah. Nanti ketika Abang kemarin diangkat jadi komisaris dibilang pembenaran juga kan enggak juga. Loh, bukan. Kan gitu. Saya bandingkan itu, sapi gitu dengan sapi. Enggak seperti kambing itu. dengan kambing. Itu orang yang pernah sekolah. Ya bisa saya tambahkan ya. Gini, ini kan refleksi saya berdasarkan pengalaman. Menurut saya begini, syarat komisaris itu saya membayangkan minimal dia harus punya satu dari kemampuan teknis ini atau kemampuan ilmu ini ya. Tapi kemudian bungkusnya adalah integritas. Jadi integritas itu is a must. Nah satu itu pertama adalah
dia punya pengetahuan di bidang ekonomi secara Ya. umum, manajemen. Bagus lagi kalau dia bisa baca financial statement misalnya, laporan keuangan. Jadi dia paham soal itu. Tapi kan kita tidak Superman ya. Artinya kita tahu semuanya, kan nggak mungkin. Yang kedua, paling tidak dia tahu pengetahuan teknis tempat di mana perusahaan tersebut melakukan usahanya. Jadi ada pengetahuan teknis yang dia tahu dan sangat paham sehingga dia pantas di sana. Nah, ketiga, karena saya orang hukum dan jangan lupa yang namanya komisaris itu pengawas. Dia harus paham yang namanya aturan hukum. Karena kalau dia nggak tahu hukum, maka kemudian dia tidak bisa menjadi pengawas yang baik. Tapi satu atau salah dua, salah tiga dari pengetahuan ini, kalau kita punya tiga-tiganya good kita. Tapi kalau tidak minimal satu ya, harus dibungkus oleh integritas. Tetapi kan kita bicara mengenai era good governance. Kita bicara tentang clean government. Karena ini government juga, tidak hanya good corporate governance. Memang kriterianya itu harus dibuat di awal sesungguhnya, gitu lah. Jadi gini. Nyambung sedikit Iya. bahwa kalau kriterianya tidak dibuat di awal, jadinya pembenaran. Jadinya Ya, pembenaran, jangan jadi sampai seperti itu. Nah, kriterianya harus di awal, lalu kemudian saya membayangkan kalau saya Menteri BUMN, ya saya kompetisikan saja biar Ibu Irma mendapatkan sekalian putra menanggapi Bang terbaik. Saididu Ya. ini perlu juga. Ibu Irma. Putra mendapatkan putra terbaik. Tapi kalau kita mendapatkan level kemampuan yang sama, ya preferensi itu biasa. Baik. Biasa. Tapi kalau sudah kami levelnya tangkap. beda, yang misalnya lebih baik kita singkirkan, yang buruk kita majukan, nah itu nggak benar. Ibu Saya- Irma saya- tanggapannya. silakan, Bu Sebelum Irma ke dulu. Bang Sedikit Egy, aja. ke Ibu Irma dulu. Bang Oh, Egy. boleh, Kita boleh. dengarkan Kita Bu dengarkan Irma Bu dulu Irma boleh. dulu, silakan. Sekaligus menanggapi Bang Saididu. Iya, boleh-boleh aja Bang Saididu tadi mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan kritisi. Saya orang yang nggak anti kritik. Saya kira bagus-bagus saja. Tapi perlu diingat gitu ya, perlu diingat juga kalau Bang Saididu mengatakan bahwa komisaris itu harus lebih pintar dari direksi itu juga nggak benar juga. Secara gitu ya. logika? Iya enggak juga, karena apa? Karena kan di komisaris itu dibagi banyak, kita ada 6 orang dan situ dibagi, kompetensi dibagi-bagi. Jadi saya misalnya ngurusin keuangan karena saya ketua komite audit. Kemudian ada yang dinumerisasi, kemudian ada lagi misalnya yang ngurusin operasional. Kami bagi, kalau di Pelindo hari ini, di Pelindo 1 kita bagi. Tugas itu kita bagi rata. Jadi pertanggungjawaban kita kepada pemegang saham, kepada publik juga jelas gitu. Jadi nggak seperti yang dulu-dulu Bang Saididu. Kalau dulu-dulu mungkin, Oke. tapi kalau yang sekarang karena sejak saya masuk di 2020 itu semua sudah berubah. Baik, Bang Jauh Saididu. perubahannya Jadi sejak ternyata dipegang tidak oleh Pak harus Erik lebih itu jauh pintar kok sekali. dari direksinya, Bang. Bang Saididu silakan. Halo. Tidak harus lebih Begini. pintar. Logika, saya setuju, tidak semua pintar, tapi begini. Tugas komisaris adalah memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksanaan direksi. Bagaimana seorang yang lebih bodoh mengawasi yang lebih pintar? Itu saja logikanya. Kalau memang kurang pintar, ya cari yang lebih pintar. Kalau kurang pintar lagi, pendidikan tambahkan, gitu loh. Jangan Bang. menyatakan tidak perlu pintar, harus pintar. Clear saya. Sorry. Bukan berarti dia bodoh. Kalau dia tidak lebih pintar dari direksi. Kalau direksi itu kan juga terbagi. Ada direktur keuangan, ada direktur operasional, dan nggak semua direksi itu mengetahui gitu ya. Jadi Saya sebentar. paham. Jadi sebentar. Saya Ya. mau sampaikan dulu. Contoh begini Bang ya. Direktur keuangan dia nggak ngerti operasional. Nggak ngerti operasional, tapi dia Paham. khusus ngurusin soal keuangan. Paham. Komisaris bekerja itu dibantu juga Bang, dibantu oleh komite-komite di situ. Paham, Pak. Ya, Jadi jadi gini, nggak gini, bisa Mbak. juga dikatakan bahwa Nggak, begini. kita ini kalau kita nggak lebih pintar berarti kita bodoh. Oh sorry juga, Bukan. nggak begitu. Oke, baik. Bentar, Bu. Kita mampu Bentar. di bidang kita. Pinternya Gitu. sama kali. Oke. Pinternya sama, Pinternya sama Oke. tapi bidangnya beda-beda. Bang Oke, baik, Saididu kita tidak. dengarkan Bang Saididu. Iya, iya. Jelas sekali, Bu. Saya tidak menyatakan seorang tahu semua. Ibu Irma sebagai komite audit harus lebih pintar daripada direktur keuangan. Itu clear. Kalau ibu lebih tidak pintar, maka ibu nggak bisa mengawasi direktur keuangan. Oke, clear kan? Tidak perlu komisaris lain. Itu saya contohkan tadi. Selain sebagai dinyatakan Bung Arya bidang konten,
maka dia harus lebih pintar dari direktur konten, bukan Tapi- kepada seluruh enggak, operasional, gitu loh. Bang Said Didu ini Itu maksud saya. Ya, ini menjadi menarik karena lagi-lagi saya tadi ya membawa 3 kriteria yang saya kutip dari Bang Adian di Kompas. Dia menyampaikan bahwa kalau misalnya harus diberikan misalnya sebagai mereka yang pernah berjuang, relawan atau tim sukses, maka 3 kriterianya yang saya baca. Yang pertama, kalau diusulkan oleh partai politik yang benar-benar top dan berjasa betul. Yang cuma nebeng-nebeng di belakang ya sekenanya lah gitu. Kompetensi yang kedua, yang ketiga keberpihakan. Betul-betul berpihak pada, ini kan disebut sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Alat pemerintah loh ini. Nah, tapi kemudian muncul satu pertanyaan agak penting nih, mumpung Bang Said Didu ada. Ini komisaris ini rata-rata ditempatkan sebagai yang nama-nama besar ini, komisaris independen.